sebutan bagi para wanita yang bernyanyi mengikuti iringan gending gamelan. Di sela-sela pertunjukan wayang, sinden akan melanjutkan tembang lagu untuk menghidupkan suasana di tengah pagelaran. Namun era modernisasi turut serta menggerus profesi sinden. Tak sedikit wanita asli tanah Jawa lebih memilih genre musik pop dibanding melanjutkan warisan nenek moyang. Adakah alasan lain mengapa profesi sinden kini tak sepopuler masa lalu? Sebenarnya apa arti sebenarnya dari sinden? Benarkah jika sinden erat kaitannya dengan ritual tertentu hingga tak banyak yang menekuninya? Melisik kisah dari Ki Mujoko Joko Raharjo, sinden atau pesinden berasal dari kata pesindihan yang berarti kaya akan lagu atau melantunkan lagu. Sinden disebut juga dengan istilah waranggono. Wara artinya wanita, anggono artinya sendiri. Zaman dahulu, waranggono adalah satu-satunya wanita panggung dalam pagelaran musik, dalam hal ini pagelaran wayang atau pentas kelenengan. Mereka menekuni dunia sinden memiliki status sebagai istri dari dalang atau salah satu pengrawit dalam pagelaran tersebut. Di era ini, posisi sinden seakan tidak terlalu dihiraukan, karena ketika pentas selalu berada di belakang pemain alat musik gender. Seiring perkembangan zaman, terutama di era Ki Narto Sabdo, muncul berbagai pengembangan kesenian Jawa. Didapuk sebagai dalang terbaik dan tak tergantikan, ciri khas Ki Narto Sabdo adalah lantunan gamelan yang diselingi dengan vokal pesinden sebagai garda terdepan. Sehingga posisi sinden dimajukan, dialihkan tempatnya menghadap ke penonton dan menjadi pusat dari pagelaran itu sendiri. Aura magis pesinden ternyata menyebar hingga ke penjuru dunia. Lantunan lagu Tanah Jawa ternyata memikat mereka yang beda negara untuk mendedikasikan diri menjadi pesinden profesional di tanah air. Give it up to the prince who loves you. Wanita asal Amerika ini mencintai budaya Jawa. Megan Colleen O'Donoghue, wanita lulusan Cornish College of Art di Seattle, tertarik dengan musik Jawa saat dirinya mengikuti program Dharma Siswa di Solo dan mengambil jurusan karawitan selama 1 tahun. Dalam beberapa pementasan, ia pernah bersanding dengan dalang-dalang kenamaan seperti Sujiwo Tejo, Ki Mantap Sudarsono, dan almarhum Ki Entus Susmono. Karawitan juga menyentuh hati wanita Hungaria bernama Agnes Servozo. Agnes kecil sudah tertarik dengan budaya-budaya di luar Eropa, salah satunya Indonesia. Hingga di tahun 2004, Agnes memutuskan tinggal di kota Solo, Jawa Tengah untuk mendalami ilmu dan profesi sinden. Berhubungan dengan tradisi Jawa yang erat kaitannya dengan kesakralan, profesi sinden, dalang, dan pengerawit jamak dianggap kental akan sisi spiritual. Tak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa 3 profesi ini erat kaitannya dengan dunia mistis. Benarkah jika tidak sembarang orang bisa menjadi sinden dan banyak ritual yang harus dijalani untuk menjadi sinden sejati? Bukan tanpa alasan, sosok sinden identik dengan kesan mistis. Profesi ritual sinden di beberapa daerah memang benar adanya. Di Desa Made, Jombang, Jawa Timur, terkenal istilah ritual kungkum sinden. Ritual berendam dilakukan sebagai wujud prosesi wisuda
di mana sinden yang sudah melewati proses latihan panjang diharapkan dapat berhasil menjadi sinden terkenal. Selain penanda jika sinden sudah siap terjun ke dunia sinden yang profesional, ritual ini juga dilakukan agar para sinden memiliki suara merdu dan awet muda. Ritual yang kabarnya sudah ada sejak zaman Raja Erlangga ini diiringi alunan musik tradisional gending Jawa yang mengiringi langkah para sinden menuju sendang derajat alias sumber mata air. Sendang derajat merupakan salah satu dari 6 sendang di Desa Made yang dipercaya berkhasiat membuat wajah sinden menjadi cantik dan auranya terpancar. Menurut kepercayaan warga sekitar, keberadaan sendang di Desa Made ini memiliki kaitan erat dengan kisah pelarian Raja Erlangga. Di Tuban, Jawa Timur, ritual upacara adat siraman Langen Tayub masih dipertahankan masyarakat sekitar. Para penikmat Langen Tayub percaya ritual siraman dapat mempercantik serta mensucikan lahir maupun batin mereka. Bahkan dipercaya dapat memberikan keselamatan serta penglaris bagi para seniman. Menurut pengalaman dosen sejarah dan kebudayaan Universitas Indonesia, Bapak Prapto Yuwono, ritual sinden tidak sebatas siraman saja. Salah satu daerah yang pernah beliau sambangi memiliki kisah dan mitos berupa batu yang akan berbunyi jika sedang diadakan ritual sinden. Ketika saya meneliti di Gunung Padang ya, ada mitos juga di sana, ada kepercayaan. Dan orang-orang sepuh di situ menunjukkan pada saya bahwa ini tempat ritual para sinden. Di Jawa Barat ya, kalau memang suaranya ingin bagus, mereka harus tinggal di situ 3 hari ya, setelah 3 malam dia selalu ritual di situ, dibimbing oleh orang sepuh di situ. Dan kalau malam terdengar bunyi dari jauh tuh dipukul tuh ya, bilah-bilah batu-batu halus menhir itu ya, terdengar dia sambil nembang, dan selama 3 hari dia di situ. Menurut sinden senior Eyang Sri Sulansih, ritual itu perlu dilakukan agar sinden memiliki kekuatan secara spiritual. Ritual itu adalah suatu adat yang sering dilakukan yang biasa dilakukan oleh orang Jawa. Jadi ritual ini hanyalah mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita pentas itu lancar, hanya begitu saja sebenarnya. Eyang Sri menambahkan, beberapa proses ritual dilakukan dengan cara puasa maupun datang berziarah agar mendapat berkahnya. Biasanya kalau orang cewek-cewek itu hanya puasa wetonnya gitu, atau Senin Kemis. Biasanya kalau orang Jawa ya Mas ya, ini yang dipercayanya itu bukan Senin Kemis tapi hari kelahirannya. Hari kelahirannya itu kan supaya kakang kawah di hari-hari kita lahir itu kan kawah langsung hari-hari, itu bisa membantu. Kita menurut kepercayaan Jawa loh ini ya. Pertama kali saya hanya napak tilas gitu, tempatnya eyang-eyang saya yang panjang mas itu, karena dia dalang waktu zaman Sultan Agung. Nah, ritual ke kuburan eyang yang bukan kita minta orang yang mati, tapi berdoa kepada yang sudah meninggal, ya Allah semoga saya diberikan seperti yang meninggal ini, umpama dalang ya larisnya, ya lucunya begitu. Bukan kita minta yang meninggal, tidak tahu. Soalnya orang tua saya masih percaya sekali. Sampai sekarang ini saya sering ke yang Joyoboyo, saya nggak munafik, enggak. Tapi saya dengan catatan, saya mohon nama Tuhan mintakan maaf yang meninggal itu, lantas saya, ya Allah berikanlah saya seperti orang yang meninggal. Ya terkenalnya, ya pinternya, ya wasenya, itu ngalah berkah, nah ya itu. Terlepas dari kesan mistis, profesi sinden merupakan warisan leluhur masyarakat Jawa. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia menjaga dan ikut melestarikan agar bisa menjadi cerita kepada anak cucu kita.